Dibalas
di dunia. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Majlis Nurul Ma'aba kumpulan para jamaah yang mengharap ampunan dari Allah Ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya biasa. Hati ya, orang kalau hati kosong dari mengingat Allah, maka setan mudah masuk. Setan mudah mempengaruhi hati kita untuk berbuat yang tidak-tidak, gitu ya. Dibisikinlah hati kita untuk berbuat maksiat sampai akhirnya kita mengikuti bisikan setan. Nah, caranya bagaimana supaya hati ini ya nggak mudah dipengaruhi oleh setan? Ya, jangan sampai hati ini lengah dari mengingat Allah. Caranya bagaimana? Caranya sering hadir di majelis zikir, di majelis sholawat, di majelis ta'lim. Itu salah satu cara supaya hati kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sering setiap malam Kemis nih gue datang ke sini, bapak-bapak sering nih, udah senang gitu ya. Jadi hadir di majelis malam Kemis ini bukan karena nggak enak sama tetangga, bukan karena kepengen disebut ahli zikir, bukan, emang udah seneng ya, dengerin suara hadroh seneng, baca sholawat seneng, baca rotib seneng. Nanti ketika satu waktu kita ada halangan ya, kayaknya ada yang kurang gitu, nah berarti itu sudah mulai seneng dengan zikir. Kalau sudah setiap malam Kamis istiqomah hadir ya, harapannya di luar malam Kemis di rumah bisa melanjutkan zikirnya ya. Rotib al-atasnya didawamin di rumah, yang bisa tiap maghrib ya. Kalau kita diajarinnya kalau habis maghrib rotib al-haddad misalnya ya, habis subuh baru rotib al-atas gitu. Tapi silahkan saja gitu, yang mau misalnya rotib al-atas habis maghrib boleh ya, atau nyari waktu sempet tiap hari dibaca, nggak lama, nggak sampai setengah jam ya, nggak sampai setengah jam. Nah itu kalau sudah rutin. Nah zikir itu nih kalau sudah terbiasa lisan berzikir, nanti masuk ke fase berikutnya, zikirnya sudah zikir nafas ya, mulutnya diam tapi nafasnya berzikir. Nafas itu kalau bahasa kita suara hati, Allah 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 gitu ya. Nah kalau sudah zikir nafas, naik ke tingkatan berikutnya zikir qalbu ya. Jadi urutan zikir itu rangkaiannya panjang, kita masih di level bawah gitu ya, masih di level bawah. Baru zikir lisan, berapa kali kita baca sholawat kepada Rasulullah ya, apakah sudah bisa 1000 kali? Kalau sudah pernah, udah rutin apa belum 1000 kali ya. Jangan-jangan kita belum pernah sholawat sampai 1000 kali gitu ya. Sholawat kan bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu
Ta'ala. Apalagi misalnya zikir la ilaha illallah, zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, zikir subhanallah bihamdi subhanallah il azim, itu banyak kan rangkaian zikir-zikir itu. Ya, jadi kita masih di level bawah nih. Itu perjalanannya masih panjang. Dari zikir lisan naik ke zikir nafas, dari zikir nafas naik ke zikir kolbu, zikir kolbu naik ke zikir ruh namanya. Ya, kalau ruhnya sudah berzikir naik ke level selanjutnya zikir sir namanya. Zikir sir sudah bisa naik level yang lebih halus zikir khafi, dan puncaknya zikir ahfal khafi. Orang kalau sudah begitu al-fana, dia akan ya fana dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, kalau yang zikir-zikir begitu tingkatannya kudu punya guru, ya, kudu punya guru mursyid yang bisa bimbing dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena kita hidup di akhir zaman dengan berbagai kesibukan rutinitas kita, ya gitu, cari nafkah buat keluarga, nggak sempet, jangankan buat nyari guru mursyid, ya bisa rutin malam kemis udah alhamdulillah. Bagaimana caranya supaya kolbu kita terbimbing, ya, nggak nyasar, nggak belok ke kanan ke kiri, tetap lurus gitu ya, sesuai dengan jalan para salafun as-solihin. Para ulama mengatakan, ya, al-iktsaru minas sholati 'alan nabi syaikhun liman la syaikhalahu. Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah adalah guru spiritual bagi orang yang belum punya guru spiritual. Ada yang bimbing kalau rajin sholawat, coba dah dengerin YouTube penceramahnya, kita nggak kenal, nggak hafal, tiba-tiba ngaco nyampeinnya, ini hati kita langsung nolak, kayak begini gitu ya, gitu. Karena sekarang banyak orang alim dadakan, Bu, gitu. Banyak orang pinter ngaji dadakan. Ditanya gurunya siapa? Gurunya Syekh YouTube Al-Google. Ya, udah meragukan nasab, habaiblah, udah banyak, Bu, macam-macamnya, ya gitu. Nah, kita harus memilah-memilih, bukannya nggak boleh ngelihat nonton pengajian gitu ya di media. Sekarang memang eranya sudah begitu, makanya ulama-ulama kita nih yang muda-muda yang ngerti IT ini sudah mulai terjun ke situ supaya ya ada seimbang gitu, tidak hanya dari kelompok sebelah yang masuk, tapi dari kelompok ahlus sunnah wal jamaah pun ya banyak kok. Misalnya video-video YouTube-nya Habib Segaf, ya, bin Hasan bin Ahmad Baharun, itu banyak. Saya juga sering-sering dengar beliau, ya, Habib Haikal, Ali Terus, banyak gitu. Kalau dari kalangan habaibnya, ya gitu, dari kalangan ulama-ulama kita banyak seperti Gus Baha, Gus Kausar, Gus Reza Lirboyo, ya gitu. Itu luar biasa. Ngelihat YouTube-nya insya Allah tidak akan sesat gitu. Nah, kalau ada yang nggak paham, nggak ngerti, bisa ditanyakan kepada orang yang lebih ngerti. Ya, jadi balik lagi ke tadi tuh, pintu setan yang pertama menjerumuskan kita ke maksiat, satu lewat pintu nafsu, yang kedua lewat pintu lalai atau kelengahan kita dari mengingat Allah, yang ketiga dari pintu kejahilan, dari pintu kebodohan. Kalau nafsu, ya, menutup, bisa kita tutup bujuk rayu setan dengan syukur dan sabar. Zikir, ya, kelalaian hati bisa kita tutup dengan perbanyak zikir dan sering hadir di majelis zikir. Kalau kejahilan, kebodohan, bisa kita tutup pintu setan dari jalur ini dengan belajar ngaji sama guru-guru yang bersanad sambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urusan agama itu nggak bisa dikira-kira menurut kita. Contoh nih, misalnya, ya, contoh, ada anak kita pipis di lantai, udah gitu langsung ngambil kain pel, ya, di pel itu bekas pipis. Kira-kira suci nggak, Bu? Nggak suci. Jadi najisnya kemana-mana. Tempat itu dipakai sholatnya jadi tidak sah.
karena ada najis di situnya. Dari mana akhirnya rangkaian ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Karena kebodohan kita. Ya, siapa suruh kagak mau ngaji. Bagaimana Ustaz kalau kayak begitu ada anak pipis nih, ya? Gitu. Nah, pipis itu kan bentuk najisnya, air pipis itu najis ainiyah. Bagaimana caranya supaya misalnya dia mudah dibersihkan? Bisa aja sih disiram pakai air, bersih emang, cuma nyusahin, gitu ya. Kudu dipel, kudu nyusahin kalau kayak gitu. Caranya bagaimana? Nah, najis ainiyah tadi ubah statusnya jadi najis hukmiyah. Dengan cara bagaimana? Dilap pakai kain yang kering, ya, pakai tisu atau kain yang kering. Kalau pipisnya agak banyak, pakai kain lap yang kering. Pastikan betul tidak ada lagi cairan di atas lantai itu. Kalau sudah tidak ada, berarti status najisnya sudah berubah. Sudah bukan lagi najis ainiyah, tapi sudah jadi najis hukmiyah. Itu belajar ngaji tuh di situ tuh pentingnya, ya. Nah, begitu status lantainya tetap masih najis, Bu. Ya, status najisnya aja yang berubah. Beda cara bersihin najis ainiyah dengan hukmiyah. Hukmiyah lebih gampang, ya. Bekas air pipis yang sudah kering tadi, yang statusnya sudah berubah jadi najis hukmiyah, cukup kita ngambil air 1/4 gelas kecil juga bisa. Tuangin ke situ, ya, ke bekas pipis yang sudah kering. Terus sama tangan kita tuh diratain. Nah, itu air yang dituangin ke situ ke bekas pipisnya itu suci. Ibu mau tampung uyup lagi diminum boleh, Bu. Itu bukan air najis, ya, gitu. Bukan air najis. Lain halnya kalau di situ masih menggenang, dicampur air campur jadi najis. Nah, ini kan kepake ilmu begini buat nyuci baju yang pakai mesin cuci, ya. Contoh nih misalnya, airnya dulu diisi, baru baju dimasukin, yang bersih, yang suci dengan yang kena ompol gitu ya, atau akhirnya bajunya jadi najis semua. Lain kalau dibalik, ya, baju masukin dulu, mau yang kena najis, mau yang enggak, ya ini najisnya najis ompol ya. Kalau najis kena kotoran perlu dibersihin dulu, ya, sampai airnya betul-betul hilang, baru masukin. Nah, ketika sudah nyatu nih baju yang suci dengan baju yang kena najis di dalam mesin cuci, baru air masuk, dengan catatan jangan dulu pakai sabun. Nah, si baju itu sudah terendam dengan air, nggak perlu sampai luber, yang penting bajunya kerendam, itu sudah suci. Bahkan air yang ngerendamnya jadi suci. Bagaimana kalau tabung mesin cucinya yang satu lubang, bukan yang dua, yang ngeringinnya di situ, itu mah aman, karena dia biasanya berproses 2 kali. Walaupun mau diisi sabun, nanti yang kedua dia akan ngisi sendiri, ya, udah aman itu mah. Jadi mau dicampur semua juga udah aman, gitu. Nah, kan yang begini namanya ilmu, nggak bisa kira kudu belajar. Contoh lain misalnya apa? Ibu-ibu haid, halangan. Kalau usianya masih usia remaja, mungkin haidnya masih teratur. Benar nggak, Bu? Coba kalau usia sudah menjelang sepuh, sudah mulai haidnya tidak teratur. Nah, bagaimana? Contoh nih misalnya, ada seorang ibu, begitu dia mau sholat subuh, mau wudhu, ya, buang air kecil dulu, dilihat celana dalamnya ada darah, dan dia menduga, wah ini haid nih, jangan sholat tuh. Dicek zuhur, ya, darahnya udah nggak ada, ya, udah bersih, gitu. Tunggu dulu deh, jangan-jangan masih ada. 2:30 dicek udah berhenti, ya udah sholat zuhur, mandi tuh sholat zuhur. Asar dicek udah berhenti, nggak keluar darah lagi, ya. Tiba-tiba besok keluar lagi darah, cuman siang, dari zuhur ke asar, ya. Nah, dia masih menduga itu darah haid. 2 hari itu darah keluar, ya. Hari ketiga sampai hari ke-15 nggak keluar darah lagi. Keluar darah laginya hari ke-16, dan itu rutin. Nah, berarti haidnya yang ke-16 tuh.
2 hari yang keluar darah itu karena ketika dihitung diakumulasi enggak 24 jam, berarti itu bukan darah haid. Jadi ngitungnya sehari itu 24 jam. Yang pertama, hari pertama keluarnya 6 jam, hari kedua keluarnya 3 jam, baru 9 jam. Nah, sholat yang dia tinggalkan karena menduga bahwa dirinya haid itu wajib dia qadha. Nah, ini ilmu nih yang begini, Bu. Ya. Tapi kalau ternyata misalnya hari kelima tiba-tiba keluar darah lagi banyak, hari ke-6 keluar darah lagi, setelah dia akumulasi ternyata sampai 24 jam, oh berarti itu darah haid. Itu yang sudah nggak teratur begitu tuh. Ya, gitu. Nah, yang seperti ini penting. Kenapa? Karena kalau dia salah menghitung, dia meyakini itu haid ternyata bukan haid, ya, gitu. Akhirnya dia ninggalin sholat, gitu tuh. Ahli warisnya nggak tahu dia punya sholat yang ditinggal. Ya, ini hati-hati yang seperti ini. Ya, jadi darah istihadah itu dalam bahasa fikih sering kita sebut darah penyakit. Ya, jangan dibayangkan darah istihadah penyakit itu sesuatu yang parah gitu, enggak. Istihadah itu bisa keluar karena kecapean, lelah, ya, atau misalnya stres, banyak pikiran, bisa tuh darah istihadah yang keluar, bukan darah haid, ya, gitu. Nah, yang seperti ini kita bisa tahu kalau kita sering hadir di majelis taklim, ya, nanya sama guru, biar kita ibadah tuh sedikit-sedikit kita perbaiki. Jangan merasa benar menurut diri kita sendiri gitu. Nah, 3 pintu setan ini kalau kita jaga, insya Allah setan gak akan mampu, ya, menjerumuskan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir yang perlu kita dawamkan adalah perbanyak doa, ya, karena yang mentakdirkan seseorang itu husnul khatimah, su'ul khatimah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak mohon kepada Allah. Tidak ada jaminan orang ahli ilmu meninggalnya su'ul khatimah atau husnul khatimah, ya, gitu, kecuali zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani itu yang bilang, kalau nggak salah di kitab Nurul Zolam, ya, itu sempat jadi polemik tuh di kalangan para ulama di masa itu, ya. Wah, yang dimaksum itu para nabi, ma'sumun 'anil maksiyah. Kalau selain para nabi tidak ada yang dimaksum dari maksiat, betul. Hanya istimewanya keturunan Nabi Muhammad. Ngambil contohnya kan Nabi itu Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Tuh ini, wah, pokoknya disebut-sebutin tuh, ya. Nabi Muhammad berbeda, ya. Betul, memang zuriyahnya tidak maksum dari perbuatan maksiat. Banyak zuriyahnya yang terjerumus dalam jurang dosa. Tapi satu kelebihannya keturunan Rasulullah, di penghujung akhir hidupnya dia ada jaminan taubat sebelum wafatnya. Oh, coba dah lihat perjalanan hidup zuriyah Rasulullah, gitu ya. Baik dari kalangan habaib, ya, keturunan Sahabat Alawi atau dari yang lain, gitu ya. Itu yang sempat terjerumus dalam jurang dosa, jurang maksiat, dia penghujungnya tuh biasanya balik lagi, ya. Kenapa? Karena Allah hendak memuliakan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya kenapa kita kudu menghormati, memuliakan zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memuliakan, menghormatinya dengan ilmu. Nah, Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang bisa disampaikan malam ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk istiqomah, ya, minimal setiap malam Kamis nggak absen hadir di majelis Nurul Mahabbah, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, terima kasih kita aturkan kepada guru kita yang telah memberikan tausiah ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama barangkali yang berkaitan dengan fikih tadi ibu-ibu dapat bekal tuh, ya.